Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi guys, berjumpa lagi dengan saya Rahmat, pastinya di channel Rahmat Pontianak, channelnya orang Kutu Pontianak. Salam serumpun, salam persaudaraan dari saya Indonesia buat teman-teman semuanya di Malaysia. Apa kabar? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, di video kali ini ya saya ingin mereaksi suatu video yang tajuknya, wah ini juga apa ya, saya sebagai rakyat Indonesia juga apa ya, merasa bangga juga guys ya, bahwa negara-negara jiran kita ya, salah satunya yaitu Malaysia ya, ringgit Malaysia ternyata mengalami kenaikan guys ya. Tapi sayangnya di sini rupiah ya ternyata melemah guys, artinya jatuh gitu guys. Wow, itu disayangkan sekali guys ya. Dan saya juga berharap semoga Indonesia ini, rupiah ini, mata uang rupiah ini semoga bisa naik perlahan guys ya. Itu ya harapan saya sebagai orang Indonesia. Mungkin yang menonton video ini adalah orang Indonesia, boleh berkomentar di bawah guys ya. Mungkin apa harapan kalian semua untuk Indonesia supaya bisa lebih baik lagi guys ke depannya gitu ya. Jadi kita di sini tentu sebagai apa ya namanya, negara tetangga ya ataupun negara jiran, tentu kita setiap apa yang negara jiran kita ini naik begitu ataupun yang bagusnya, tentu itu suatu kabar gembira buat kita ya sebagai rakyat Indonesia begitu kan. Misal juga sama juga nih, mungkin rakyat Malaysia yang melihat mungkin Indonesia ini ada kenaikan ya, baik itu dari apa namanya ekonominya, baik itu dari nilai rupiahnya naik, itu kan pasti sebagai rakyat Malaysia tentu bahagia guys ya dengan kenaikan ataupun kemajuan lah istilahnya Indonesia ya, karena kita negeri jiran ini ya saling support gitu kan, saling support, saling mendoakan ya semoga Indonesia, Malaysia dan negara-negara Asia lainnya bisa lebih baik lagi gitu guys ya. Dan tentu kita harus selalu belajar dengan negara-negara jiran yang lebih maju begitu ya. Jangan sampai kita cuman ya begini-begini saja begitu kan, tetapi kita harus belajar ke depannya. Tentu kita juga support pemerintah kita untuk lebih baik lagi begitu guys. Itu harapan kita, saya sebagai orang Indonesia gitu guys ya. Dan seperti apakah nih ringgitnya naiknya berapa persen gitu kan dengan dibanding dengan rupiah ya, tentu saya pun penasaran melihatnya. Buat korang semua mungkin yang suka mungkin dengan channel ini, bolehlah kiranya untuk support channel ini, subscribe, like dan komentar. Jom langsung kita lihat videonya guys. Malaysia terus menggugah. Is the Malaysian ringgit so strong? And it's not just strong against the US dollar, it's also strong versus the Sing dollar, the Indonesian rupiah, the Japanese yen, and many other major currencies. Nanti linknya saya sertakan di deskripsi guys. Boleh korang support channel dari Kampung Girl Channel ya. Why is the Malaysian ringgit so strong? And it's not just strong against the US dollar, it's also strong versus the Sing dollar, the Indonesian rupiah, the Japanese yen, and many other major currencies. One of the main reasons is that now a lot of money is flowing into Malaysia. So for example, we have a lot of local companies who sell their products overseas, so they earn money in US dollar, but they didn't want to bring it back to Malaysia and convert it to the Malaysian ringgit because the Malaysian ringgit was weak. But now, with confidence going back up, they're starting to convert their foreign currencies back to the Malaysian ringgit, which is obviously helping it strengthen. And it's not just them. There's also a lot of foreign investments into Malaysia these days, like $6.2 billion from Amazon for their data centers, and also Microsoft with $2.2 billion. And even foreign fund managers are looking to invest in our local stock market, being Bursa, which is why we've seen such good performance this year, especially in our banking sector. And when all of these foreigners want to invest in Malaysia, then obviously they will need the Malaysian ringgit, which kind of answers the question of Ringgit Malaysia terus menggugah. Siapa cakap ringgit suara Malaysia meme tak bernilai? Sekarang negara dan agensi-agensi luar tengah bercakap pasal mata wang kita ni. Minggu lepas saja, mata wang kita ni berada di tempat kedua terbaik dekat Asia sekarang ni, you tahu. Dua minggu yang lalu, bila Amal buat konten ni, TikToker ya, TikToker. $1 Singapore
bersamaan dengan 3.35 sen. Wow. Pejabat naik gaji, ekonomi bertumbuh 5.9%, ringgit terus mengukuh. Ada lagi biasa. walaupun mau. Saya Amadar. Walaun mau apa itu? Walaun. Ringgit dijangka mengukuh berbanding rupiah. In fact, kalau kita tengok minggu ini sahaja, ringgit telah mengukuh hampir 1% kalau dibandingkan Wah, 1% dengan ya. rupiah. Tapi kenapa ini berlaku? So, susulan daripada keputusan Bank Indonesia untuk kurangkan kadar faedah sebanyak 25 pips. Antara impak yang Bank mungkin Indonesia berlaku adalah nombor satu, ringgit akan mengukuh lagi berbanding dengan rupiah. Dan nombor dua, pasaran saham di Malaysia dijangka akan improve. Dan antara sebab ini berlaku adalah pelabur dari Indonesia akan cari tempat lain untuk melabur duit mereka. Okey. Satu Indonesia panik karena rupiah terus melemah bahkan sampai ke angka 16.000 per dolarnya. Terakhir gue cek 16.000 ya. di angka Waduh. 16.200. Yang berujung akhirnya orang-orang pada panik, orang-orang pada beli beras, pada nyetok Indomie, nyetok minyak segala macam. Tapi kalau lo tahu dulu pas di zamannya B.J. Habibie, rupiah itu pernah nyentuh all time high di 16.800 dan akhirnya sama B.J. Habibie diturunin sampai ke angka 7.000. Jadi kan pas waktu krisis 98 Indonesia kena inflasi gede-gedean kan sampai nyentuh ke angka 16.000, krisis moneter. 16.800 dan akhirnya Habibie naik, Soeharto turun. Habibie ngelakuin dua langkah strategis buat nurunin inflasi ini. Pertama, dia rekonstruksi perbankan. Di waktu itu ada 4 bank, Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor, sama Bank Pembangunan Indonesia yang akhirnya di merger jadi Bank Mandiri. Terus yang kedua, dia restrukturisasi utang-utang swasta. Jadi utang-utang swasta itu direstrukturisasi atau dikurang-kurangin, yang mana sebenarnya utang-utang ini tuh bisa meringankan beban korporasi dan mendorong pemulihan ekonomi. Nah, terus apakah solusi-solusi dua tadi bisa diimplementasikan ke kondisi sekarang? Nah, sejujurnya gue belum tahu ya. Karena kalau sekarang kondisinya US dollar itu benar-benar menguat banget, bahkan seluruh Asia itu kena dampaknya. Dolar sekarang benar-benar super perkasa, bahkan euro dan pound sterling aja kalah buat ngelawan dolar. Padahal sebelumnya itu pound sterling itu di atas dolar. Terus apa solusinya buat kita, buat rakyat-rakyat bawah yang nggak punya kendali apa-apa? Kita cuma bisa mencari instrumen investasi yang oke dan bisa ngelawan inflasi ini, karena kalau kita nabung terus percuma guys. Udah pasti nilai rupiah kita bakal turun terus kalau misal kita cuma nyimpen di bank. Jadi lu bisa cari investasi apapun yang bisa bertahan di kondisi saat ini. Gua nggak mau merekomendasikan apa-apa. Silakan kalian research sendiri investasi apa yang bagus buat saat ini. Okey, rupa-rupanya kedudukan mata wang kita berbanding dengan dolar USD ni terus mengukuh sebenarnya. Yang mana aku cek tadi RM4.19. Dan beberapa minggu ni memang kita tengok ringgit kita semakin mengukuh lah. Okey. Dan benda ni tak pelik sebenarnya. Memang ringgit ni dia akan naik, dia akan turun, itu biasa. Cuma yang peliknya bila ringgit kita mengukuh ini, benda ini tidak digembar-gemburkan, tidak diperkatakan oleh walaun-walaun, pakar-pakar ekonomi daripada Perikatan Nasional. Okay, seperti mana yang kita tengok dulu bila ringgit kita menjunam dulu, menghampiri RM5. Okay. Ketika itu kita tengoklah gegak gempita lah kat luar ni, macam apa perang kat luar tu. Okay. Walaun-walaun sibuk duduk pertikaikan kerajaan, ada yang siap suruh Anwar tu letak jawatan lagi. Okay, cumanya bila hari ni kita tengok ringgit makin mengukuh, tak ada seorang pun walaun yang bercakap tentang benda ni. Dulu dia punya risau, kalut, seolah-olah macam dia tu terkesanlah sangat dia tu kan dengan ringgit kita menjunam dulu. Konon-kononnya macam dia nak beli nasi lemak, nak beli roti canai tepi jalan, nak beli keropok leko tu pun kena pakai USD. Dia punya terkesan tu sampai level macam tu lah kot dulu konon-kononnya kan. Jadi hari ni bila ringgit kita dah makin mengukuh ni kan, aku tak nampak walaun yang hero kan, jago, bercakap, mantap kerajaan dulu. Hari ni semua masuk gua. Tak nampak batang hidung langsung, bayang tak ada hari ni.
rupiah melemah ke 16.000. Kok bisa? Di tengah IHSG yang masih volatil, perhatian investor tertuju pada nilai tukar rupiah yang terus melemah terhadap USD. Ringgit telah pun pulih dan menonjol sebagai satu-satunya mata wang Asia utama yang meningkat berbanding dolar Amerika Syarikat dalam tahun 2024. Ini berdasarkan beberapa faktor yang mendorong, termasuklah tactical play daripada Malaysia dan juga Bank Negara Malaysia, termasuk penghantaran pulang, encouraging Malaysians to repatriate the ringgit, penukaran dan pelindungan nilai hasil mata wang asing, dan juga keputusan Bank Negara supaya tidak mengubah kadar faedah. Dan expectation bahawa Amerika Syarikat akan menurun kadar faedah, beberapa berita yang positif dari segi pelaburan-pelaburan ke negara kita, semua telah pun menyumbang kepada pengukuhan ringgit Malaysia. Ya, benda yang kita sambut dan kita harap unjuran ini ataupun trend ini berterusan, dan ada unjuran boleh mengatakan boleh mencecah ke RM4.43 for every US dollar menjelang akhir 2024 berdasarkan faktor-faktor yang KJ dah sebutkan tadi. Itu ramalan yang paling optimistik lah. Wah, ini juga berita yang buat Indonesia ini guys. Tentu ini suatu PR juga ya untuk pemerintah Indonesia ya, supaya bisa menaikkan istilahnya nilai rupiah ini guys ya, bisa bersaing lah dengan ya minimal itu bisa naik lah guys ya, naik sedikit ya daripada sebelumnya begitu ya. Itu tentu kita harapkan sebagai rakyat biasa, karena kita tidak bisa ngapa-ngapain kan, hanya bisa berdoa dan bisa juga menurut saya, apakah kiranya untuk menabung emas itu lebih bagus guys ya, ketimbang dengan kita menyimpan uang ya di bank atau di tempat lainnya ya. Karena makin uang makin turun, kita simpan uang, harga-harga pasti naik kan. Nah, itu tentu sangat rugi sekali guys. Tapi apakah kira-kira kita untuk investasi emas segala macam, tapi kalau untuk sekarang emas itu naik guys ya, naik harganya ya. Nah, enggak tahu kalau di Malaysia atau di mana ya, apakah naik juga atau turun guys ya. Tentu kita kalau memang turun, memang bagus kita untuk investasi emas ya. Artinya di saat emas itu naik, artinya makin lama kelamaan kan pasti lebih naik ya gitu guys ya harga emas. Tentu itu suatu investasi yang menguntungkan buat kita guys. Tapi memang jangka waktu yang agak panjang guys ya, bukan waktu yang dekat begitu ya untuk kita investasi emas seperti itu ya. Oke guys, mungkin korang ada ya, sahabat-sahabat semuanya ada ide-ide gitu guys ya, untuk apa sih yang kita lakukan untuk di saat uang rupiah ini turun gitu guys ya. Mungkin ada pemasukan segala macam, boleh nanti ditulis di kolom komentar guys ya. Dan buat teman-teman semuanya di Malaysia, wah ini sangat kabar gembira sekali guys ya. Dan saya juga sebagai orang Indonesia juga merasa senang juga guys ya terhadap uang ringgit Malaysia yang makin kukuh gitu guys ya. Tentu kita sebagai negara jiran ya bahagia untuk karena harga ringgit bukan harga sih, nilai ringgit Malaysia ini lebih naik, lebih kukuh gitu guys ya dibanding uang-uang lainnya gitu guys ya. Tentu saya pun berharap juga Indonesia juga bisa naik lah guys ya daripada harga rupiah ataupun nilai rupiah ini guys ya. Itu harapan saya sebagai orang Indonesia. Oke guys, bagaimana pandangan teman-teman semuanya tentang video ini? Dan berkomentarlah, boleh langsung di komentar di kolom komentar yang positif seperti itu ya. Ya, saling mendoakan satu sama lain guys ya, supaya bisa lebih maju lagi ya. Amin ya rabbal alamin. Itu dululah guys video hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Berjumpa lagi di video lain-lainnya ya. Selanjutnya tetap di Rahmat Pon Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.